mohon pencerahannya dari Ustadz kepada kami wali murid. Sebenarnya kalau anak pribadi, alhamdulillah sudah menemukan benang merah dari pertanyaan ini. Cuma pertanyaan ini mewakili dari teman-teman wali murid yang lain. Mohon pencerahannya dari Ustadz kepada kami wali murid yang masih ada kekhawatiran atas kurangnya pemahaman kami tentang sistem pembelajaran PJBL yang menerapkan pendidikan karakter nabawi yang saat ini diterapkan di Ibnu Umar, di mana yang orang tua lihat saat ini secara kasat mata itu di satuan pendidikan ini anak-anak diberi kenyamanan yang maksimal. Orang tua tuh taunya anak-anak main aja terus di sekolah gitu. Nah, ada kekhawatiran kami sebagai orang tua, bagaimana mental anak-anak ketika nanti melanjutkan ke sekolah lanjutan. Sebenarnya kemarin sudah ada Ustadz jelaskan, cuma mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi untuk menghapus kekhawatiran wali murid, para orang tua. Bila mana anak yang nanti melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang tidak menerapkan PJBL dan tidak menerapkan pendidikan karakter nabawiyah, misalnya sekolah atau pondok yang menerapkan target, menerapkan aturan-aturan baku yang umum diterapkan di sekolah maupun pondok-pondok pada umumnya. Kami khawatir anak-anak tidak bisa menghadapinya atau tidak sanggup menjalani sistem pendidikan yang berubah sekian derajat, entah 180 atau 90 derajat, di mana sebelumnya tidak ada asesmen, kemudian ada asesmen. Yang sebelumnya tidak ditekankan target, lalu kemudian ada target hafalan Al-Quran sekian juz, hafalan hadis, dan lain-lain. Apakah anak-anak bisa bertahan bila sebelumnya mentalnya tidak disiapkan untuk menghadapi tekanan-tekanan yang seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, MI Ibnu Umar ini banyak disukai oleh wali murid yang percaya menitipkan anak-anaknya kepada sekolah ini karena dinilai Ibnu Umar mengajarkan akhlak dan adab yang baik. Tapi yang utama adalah banyak disukai oleh orang tua karena di Ibnu Umar itu mengajarkan hafalan Qur'annya, di mana seperti diketahui sebelumnya bahwa alumni Ibnu Umar rata-rata punya hafalan minimal 3 hingga 5 juz. Kemudian ketika PJBL diterapkan, target tahfiz Qur'annya menjadi longgar dan orang tua tidak lagi melihat progres yang signifikan dalam hal tahfiz Qur'an. Pertanyaannya, apakah bila diterapkan target hafalan Al-Quran seperti semula sesuai harapan wali murid, apa bahayanya bagi anak? Fitrah apa saja yang tercederai dan hutang pengasuhan apa saja yang akan terhutang kepada anak tersebut? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan sangat amat berbobot sekali ini. Ustadz Hirdiansyah mungkin juga akan bertanya begitu, Ustadz ya. Insya Allah. Ini luar biasa. Jadi ini diterapkan sudah berapa tahun ini Ustazah di Ibnu Umar? 1 tahun. Apa baru 1 tahun ya? 1 tahun. Baik. Baik. Ini Masya Allah dan ini pertanyaan yang sering disampaikan juga oleh wali murid beberapa sekolah lain, baik di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau di Sumatera. Itu pertanyaannya mirip-mirip seperti ini. Bahwa ketika kita menerapkan pendidikan karakter nabawiyah yang berbasis fitrah ini, kebanyakan wali murid akan mengatakan pembiaran. Nah, itu ya, pembiaran. Jadi, pendidikan itu kan di tengah-tengah antara pembiaran dan pemaksaan. Ya, sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim, ya, wa kullu khuluqin mahmudin muktanifun ini ini. Setiap akhlak mulia itu dikepung oleh dua akhlak tercela. Karena ifrat dan tafrid. Nah, pendidikan itu tarbiyah itu akhlak mulia. Maka dikepung oleh dua akhlak tercela. Yang ifrat namanya pemaksaan, yang tafrid namanya pembiaran. Nah, maka yang jalan yang paling pas jalan tengah. Tidak memaksa, tidak membiarkan, jalan tengah. Yang mengandung dua-duanya. Sekarang saya mau bertanya kepada ustaz-ustaz semuanya dengan jujur dijawab, pendidikan kita hari ini, gitu,
itu cenderung memaksa apa membiarkan? Memaksa. Sehingga karena cenderung memaksa, ditengahkan itu terkesan seperti membiarkan. Padahal sebenarnya kita menengahkan gitu kan. Iya, sehingga terkesan membiarkan karena terbiasa memaksa itu. Karena sudah tersimpan di pikiran bawah sadar bahwa mendidik itu seperti ini, begitu diturunkan dikit, ini pembiaran. Itu kami alami 10 tahun yang lalu Ustaz ya, tentang masalah pertanyaan seperti ini. Disebut pembiaran sampai waktu itu di kami awal-awal berdiri kan muridnya 12. 6 santri itu ditarik orang tuanya sehingga tinggal separuh. Ini karena apa? Ya orang tuanya takut, takut. Tinggallah 6 santri yang alhamdulillah sekarang sudah SMA kelas 2 dan sebagian juga ada yang sudah kuliah. Ya itu yang kami jadikan pelajaran bagi kami seperti apa mereka ketika pindah ke sekolah yang memang akademis banget gitu. Nah, kami cerita aja ini. Jadi itu pertama tadi seperti itu ya. Jadi terkesan pembiaran, padahal sebenarnya tengah. Sebagaimana kemarin kita bahas, masalah anak kita itu bukan kurang pengetahuan, tetapi kebanyakan pengetahuan. Sehingga terbebani dengan beban yang sangat berat, mereka bingung. Terus kemudian yang lain lagi, penyebab kenapa kok orang tua gelisah. Karena selama ini yang masih dipahami masyarakat kita secara umum, bahwa anak itu seperti kertas putih yang kosong. Sehingga kalau nggak dikasih materi banyak, nggak dikasih hafalan banyak, khawatir nanti itu tidak hebat, gitu kan. Ini itu yang kedua yang menjadikan orang tua khawatir. Nah, maka dua hal ini perlu dipahami betul oleh orang tua bahwa kita bukan membiarkan. Ibnu Umar insya Allah tidak membiarkan. Dia apa Ibnu Umar itu ingin menggeser ke posisi jalan tengah. Setelah kemarin kita menjawab ilmu yang kita pelajari itu banyak digunakan atau tidak, jawabnya sedikit. Itu berarti banyak yang mubadir. Nah, kita mengurangi yang mubadir tadi. Sehingga di jalan tengah, tapi terkesan karena kita terbiasa memaksa sehingga pembiaran. Nah, terus kemudian bagaimana nanti kalau anak terus sudah lulus, langsung ternyata masuknya di SMP negeri atau di MTS negeri. Atau nanti mungkin SMP-nya masih di swasta, SMA-nya nanti negeri atau bagaimana. Nah, yang kami pahami ya, memang anak kita secara umum akademis hafalannya itu yang bukan bakat, ya, maksudnya ya, yang bukan bakatnya kalah dengan yang lain secara umum. Karena KKM-nya tinggi-tinggi yang di luar tuh. Ya, kalah. Tapi dari segi kemandirian, mental, alhamdulillah unggul, unggul. Dan ternyata anak-anak itu, contoh ini saya gambarkan, anak kami yang bukan hanya istilahnya PJBL ya, betul-betul anak nggak masuk, nggak mau belajar 3 tahun, bayangkan. Karena anaknya nggak mau masuk. Sehingga kami bilang ke orang tuanya, udahlah biar di rumah dulu nggak apa-apa. Itu. Lu nanti di rumah cuma tidur. Nah tidurnya dia itu bagi kami belajar karena memang dia itu sukanya itu melamun gitu ya. Dia berandai-andai, nggak apa-apa nanti yang penting SMA-nya. Ternyata selama 3 tahun itu dia betul-betul nggak belajar. Belajar secara kognitif maksudnya tidak duduk, menulis, menghafal, bukan. Tapi belajarnya dengan caranya dia. Entah dengan melamun, dengan apa, mencoba apa. Masuklah di SMA negeri yang akademis. SMA negeri akademis. Cenderung favorit. Saya tanya ke orang tuanya, ada kendala apa? Ananda setelah masuk ke sana di SMA negeri itu padahal kejar paket gitu ya. Itu kejar paket itu. Apalagi mungkin di sini masih MI gitu ya. Tentu saja mesti lebih banyak di sini materinya daripada kejar paket. Orang tua mengatakan butuh penyesuaian, tapi cukup 1 bulan. Gitu kan. Jadi bagi kami akhirnya kami simpulkan lebih banyak untung lah kita hanya penyesuaian 1 bulan daripada anak terluka selama 3 tahun saya bilang gitu kan. Gitu ya. Ini nggak masalah.
Dan ternyata setelah penyesuaian itu justru dia baru merasa belajar, itu ya. Baru merasa belajar, baru tumpah, maka langsung dia itu 5 besar. Itu. Padahal waktu itu dia sempat keluar dari SMP negeri, pindah ke kami, tapi masih mogok nggak mau berangkat. Nah, akhirnya masuk SMA negeri. Cukup 1 bulan untuk penyesuaian. Masalah anak kita itu bukan karena kurang pengetahuan, tapi karakter belajar yang tidak tumbuh. Masalahnya itu. Karakter belajar tidak tumbuh. Nah, mungkin dia kurang pengetahuan, tapi karakter belajarnya tumbuh. Itu lebih bagus. Dia akan belajar. Daripada banyak pengetahuan, tetapi karakter belajarnya terlukai. Nanti pindah ke sekolah mungkin tidak ada penyesuaian, tapi kan stagnan. Tidak melejit gitu. Nah, itu gambarannya di situ. Nah, terus contoh lagi, misal ada anak juga dari sekolah formal keluar karena kinestetik, masuk di sekolah yang pakai PKN. Ya, jadi yang saya ceritakan itu ini sekolah yang lebih ekstrim dari Ibnu Umar, gitu ya. Lebih ekstrim. Dia kelas 6 SD itu tanya sama ustadznya begini, Ustadz, saya kelas 6 Ustadz. Matematika kok kalah dengan keponakan saya. Saya hanya bisa penjumlahan, bisa perkalian hanya sampai 10 gitu. Sementara teman saya, keponakan-ponakan saya di rumah itu sudah pinter-pinter Ustadz. Nah, kami tahu dia itu memang non akademis, kinestetik, ya banyak gerak. Kami hanya bercanda dengan dia. Kamu bisa kalkulator nggak? Bisa Ustadz. Ya selesai sudah. Kenapa Ustadz? "Oh, itu yang dulu matematika 100, kalau jualan tetap pakai kalkulator kok. Nah, gitu Ustadz ya? Iya, masuklah SMP. Masuk SMP masih di kami. Masih di kami, masih begitu terus. Gerak terus itu kan. Akademisnya Masya Allah itu kan. Ternyata setelah lulus, masuklah ke SMK negeri jurusan teknik sipil yang banyak hitungannya. Nyaman dia di sana. Karena apa? Merasa baru belajar. Kayak anak baru bisa naik sepeda. Wah, siang malam naik sepeda terus. Nah, sehingga akhirnya kami mengambil kesimpulan ternyata pendidikan itu kayak lari maraton. Kalau maraton pertama sudah kenceng menjelang finish, lemes. Nah, kalau pertama itu sudah mengumpulan energi dulu, ya, cari strategi menjelang finish dikebut, gitu. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, nah terkait dengan masalah 4 simpul pendidikan tadi kan begitu gambarannya kan. Santai dulu, nanti lama-lama setelah nafsu itu mulai kebut aja ini fitrahnya. Nah, itu akhirnya nyaman. Bahkan kemarin main ke sana, dia cerita, saya sekarang ketua rohis, Ustaz. Saya juga nggak nyangka dia itu. Loh kok seberani itu? Dia kan memimpin satu kelas yang jumlahnya ratusan gitu ya. Satu sekolah itu kan muridnya sampai 1.000 lebih itu kan. Ya, dia berani memimpin itu. Nah, itu antara lain saya katakan memang secara kognitif di awal mereka itu kurang, tapi karakter belajarnya insya Allah tumbuh dan dia akan menjadi pembelajar nantinya. Dan satu sisi mentalnya ketika ngadepin masalah, ngadepin orang, dia nggak takut dikatakan gagal. Ya, akhirnya mereka berani memimpin. Terus temannya yang satu lagi sama, ya. Jadi dia anaknya pendiam, diam itu. Secara akademis kalah karena dia sukanya menggambar, gitu ya. Hafalannya semampunya, ya. Masuklah dia itu ke SMK Telkom. Nah, jurusannya yaitu DKV, Desain Komunikasi Visual, yang di situ desain. Setelah itu kami berpikir, ini apa bisa ke sekolah yang akademis kayak gitu? Saya tanya kepada orang tuanya. Orang tuanya juga punya sekolah juga, saya tanya, Ustadz, gimana perkembangan Ananda? Memang Ustadz di awal-awal agak berat gitu. Dia harus menyesuaikan diri, tapi nggak masalah kok. Ya kurang lebih 1 bulan lah. Sama ternyata itu. Kurang lebih 1 bulan lah. Bisa kok. Ternyata kemarin juga main cerita-cerita. Sekarang dia menjadi wakil ketua OSIS. Padahal anaknya diam sekali kan. Ini aja yang bagi kami di kami itu pendiam, yang sering dibully saja, itu berani menjadi wakil ketua OSIS. Jadi itu istilah testimoni kami setelah kami 10 tahun terakhir ini itu mengamati anak-anak kami, insya Allah tidak mengapa. Itu sekolah kami yang ekstrim, apalagi yang Ibnu Umar saya yakin tidak se-ekstrim di lembaga itu. Nah, jadi harapan kami jangan khawatir ya tentang masalah anak kita nanti mau kemana. Apalagi sekarang
perguruan tinggi negeri kan sudah jadi PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, yang mana biayanya hampir sama dengan sekolah universitas swasta dan kualitasnya juga tidak kalah. Dan nanti anak kita setelah lulus pun dari negeri atau swasta kan sama saja. Nah, itu antara lain mungkin celah yang bisa kita ambil, udahlah jangan khawatir. Nah, itu jadi yang pertama itu, ya. Seandainya toh nanti ketinggalan pun 1 bulan aja, itu untuk penyesuaian. Dan itu tidak mengganggu anak kok, karena secara mental mereka sudah siap. Nah, kemudian yang kedua, tentang masalah target-target. Ya, saya termasuk salah seorang ayah yang punya anak yang saya target, ini pengalaman pribadi juga, yang saya target sampai saya menarget dia hafidhoh. Tapi ternyata sampai lulus SMA maksimal sampai 20 juz. Saya sudah nggak mampu. Itu pun mungkin dia berdarah-darah. Ketika mau lulus SMP, dia sudah merengek-rengek ke saya. Itu anak pertama kan jadi apa namanya? Ya, hutang pengasuhan warisan. Karena saya termasuk salah seorang ayah yang hutang pengasuhannya sangat dalam sekali. Sangat dalam. Tumpah ke anak pertama saya. Ya mudah-mudahan anak pertama saya nanti mungkin melihat video ini ya yang sudah tahu beliau gitu ya. Sudah tahu. Akhirnya ketika SMP, Abi, aku pengen keluar dari sini aja, Bi. Aku nggak mau menghafal. Cari sekolah yang nggak ada hafalannya. Aku nggak bisa, Bi. Saya pikir waktu itu kalau nggak di pondok, kemana lagi? Semua di luar mau ke apa? Kamu bisa, bisa. Oh, teman-temanmu bisa sama-sama makan nasi, masa nggak bisa? Seperti itu ya. Sampai 7 tahun, Ustaz. Ternyata setelah lulus trauma. Kami shock betul. Kami mengajarkan Al-Quran, setelah lulus dia malah nggak suka. Kami mengajarkan manhaj, malah dia itu alergi setelah lulus. Sehingga saya menyalahkan diri saya sendiri, saya nggak menyalahkan anak saya. Ya. Dan kemudian saya tanya kepada teman-teman yang seusia saya, yang anaknya seangkatan dengan anak saya, gimana anakmu? Kayaknya kita gagal mendidik deh. Bilangnya begitu. Anakku juga sama kok. Ya, ternyata malah pinginnya itu bermusik-musik, ya, ya. Akad nikah saja mintanya ada orkes, gitu kan. Sampai segitunya. Akhirnya dari situlah kami mulai dari pengalaman pribadi, mulai koreksi diri. Ternyata kita tidak mengenal potensi anak, tidak memberikan kesempatan dia untuk menumpahkan egosentrisnya waktu itu, ya, tidak memberi kesempatan mereka mencari jati dirinya sehingga trauma. Dan saya merecovery anak saya setelah lulus SMA itu butuh waktu 5 tahun baru dia mau menikah, gitu ya. Tadinya nggak mau karena traumanya itu 5 tahun sehingga menikah menjelang usia 29. Ini yang saya alami. Alhamdulillah sekarang selesai, sudah punya anak dan sudah selesai semua. Nah, itu saya berbagi dengan ini, kemudian saya sering sekali menghadapi keluhan-keluhan dari orang tua. Ternyata mirip-mirip kasusnya. Ya, ada yang ketika lulus jadi mantan, mantan hafid-hafid itu ternyata tidak sedikit. Itu ya. Ini tidak sedikit itu, kok sampai jadi mantan itu. Dulu belajarnya bagaimana? Ternyata tidak didasari mahabbah. Sedikit tapi banyak kira-kira ini yang terjadi? Banyak. Nah, ini yang terjadi. Banyak sekali. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi SAW tidak semuanya khufat. Ya, sahabat Umar bin Khattab itu menghafal surat Al-Baqarah 12 tahun. Mungkin kita bisa membandingkan anak kita, wah anak saya cuma 1 bulan gitu kan. Al-Baqarah hafal. Umar bin Khattab yang mulia diriwayat di kitab Ashabur Rasul yang menulis Syekh Mahmud Al-Misri itu 12 tahun menghafal Al-Baqarah. Sahabat yang mulia. Nah, sahabat Khalid bin Walid nangis karena jihad terus gak sempat baca Al-Quran. Tapi itu sahabat yang mulia. Nah, akhirnya kita pelajari bagaimana kerja sahabat itu. Ternyata para sahabat menghafal semua.
Seumur hidupnya mereka menghafal Quran. 10 ayat dibaca, dipahami, dihafalkan, diamalkan. Setelah itu belajar lagi 10 ayat lagi, begitu seumur hidupnya. Ada yang sampai nanti 30 juz, ada yang nggak sampai, tapi semua menghafal semampunya. Ini yang mungkin menjadi pedoman kita, sehingga mari kita jadikan anak-anak kita sebagaimana dulu Rasulullah mendidik para sahabat. Sesuai dengan potensinya masing-masing. Mari kita buat mereka cinta Quran. Ya, cinta Quran. Insya Allah dengan cinta itu dia akan menghafal seumur hidupnya. Contohnya seperti ini. Ketika anak di sekolah, dia ternyata ketahuan menghafalnya lemah. Yang Ibnu Qayyim mengatakan ada anak yang mudah menghafal, tapi ada yang berbeda dengan itu kan. Berarti kan susah menghafal. Maka kalau kita paksa, yang tadi yang mungkin sukanya berkuda, olahraga, sepak bola, dia mungkin agak susah untuk menghafal. Kita kalau merujuk perkataan Ibnu Qayyim, kita paksa, insya Allah bisa mereka jadi hafid-hafid itu. Tapi bisanya karena terpaksa, karena takut dengan orang tuanya, takut tidak lulus, gitu kan. Mereka masih anak-anak dan lemah. Maka ketika kita menekan ya ikut-ikut saja mereka walaupun terpaksa. Dengan alasan ya untuk membahagiakan orang tua. Tapi sebenarnya batin mereka terpaksa. Nah, bisa. Tapi karena terpaksa ini tidak didasari dengan suka, yang sebagaimana rukun bakat itu kan, maka setelah lulus sangat potensial menjadi mantan. Ini menjadi mantan itu karena apa? Tidak didasari rukun bakat yang tiga itu suka itu. Suka dan mudah menghafal. Nah, kalau kita misal anak yang memang betul-betul menurut kita ya firasat kita anak ini kayaknya menghafalnya semampunya saja. Yang temannya mungkin ditarget 10 juz, dia mungkin 2 juz atau 1 juz sajalah. Kayaknya bagi saya sebagai gurunya sudah hebat. Yang penting dia tumbuhkan mahabbah terhadap Quran, bahwa menghafal itu asik, menyenangkan. Maka nanti setelah lulus, walaupun dia tidak sesuai target, karena lulus membawa mahabbah, tetap menghafal apa tidak? Tetap menghafal, walaupun nanti hafidhohnya 30 tahun, 40 tahun atau mungkin menjelang pensiun. Karena cinta. Maka Syekh Dr. Sa'ad Riyad menulis sebuah kutip, Kaifa nuhabbibul Qur'ana li'abna'ina, bagaimana kita menumbuhkan cinta anak kepada Quran disebutkan di situ. Wa idza akhabahul abna'u fasofa yuhibbuna ma yuhib. Jika seorang anak mencintai gurunya, mencintai orang tuanya, otomatis cinta apa yang cintai gurunya sama orang tuanya. Jadi insya Allah di Ibnu Umar ini berusaha untuk menumbuhkan cinta anak kepada guru. Dan kemarin kita bahas agar cinta itu tumbuh dengan cara bukan dibiasakan, bukan diajarkan, tapi disenangkan. Ini yang antara lain mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan masalah Ibnu Umar. Nah, kemudian yang ketiga, ya, saya yakin sampai di pengurus yayasan di Ibnu Umar ini memutuskan seperti itu. Saya percaya beliau-beliau itu adalah para praktisi pendidikan. Kenapa kok sampai dirubah yang tadinya menurut para orang tua wali sudah mapan? Saya yakin beliau-beliau itu ketika yang sudah ada kemarin-kemarin itu ada masalah yang ternyata tidak ketemu solusinya. Yang mungkin para wali murid tidak tahu. Entah mungkin setelah melihat anaknya lulus kok jadi begini dan sebagainya. Masalah-masalah di kelas yang nggak bisa diatasi. Guru-guru mungkin merasa berat dan sebagainya. Akhirnya dirubahlah menjadi sistem ini dalam rangka mencari solusi yang lebih baik. Itu saya yakin. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari pengalaman-pengalaman sekolah lain. Ya, karena pengurus-pengurus ini sudah istilahnya melanglang buana untuk mencari konsep ini. Ya, sampai ke Tasik, sampai ke Jogja, sampai ke Jakarta, sampai ke Semarang dalam rangka ingin belajar itu. Dan ini pengurus Ibnu Umar itu sudah bertahun-tahun yang lalu belajar konsep ini. Baru kemarin diterapkan. Setelah ditimbang-timbang, dirapatkan, didiskusikan, dilaksanakan. Nah, itu antara lain mungkin saya mengharap kepada para wali murid mulailah untuk sedikit mungkin memberikan kesempatan kepada pengurus untuk memperbaiki. Saya yakin niatnya para pengurus itu bukan untuk merusak anak-anak kita.
Mereka mengambil keputusan itu bukan semata-mata hanya ikut-ikutan dengan berbagai resiko atau gambling, bukan. Pasti sudah berbagai pertimbangan yang matang karena butuh waktu bertahun-tahun untuk memutuskan. Jadi intinya kemarin saya sempat diskusi dengan para pengurus, saya tawarkan lagi gimana mau lanjut konsep ini atau mau kembali yang konvensional. Dan insya Allah pengurus sudah sepakat. Tadi keputusan ini diambil bukan sejenak, ya, lama sekali dengan berbagai pertimbangan, resikonya dan sebagainya. Ya, ternyata pengurus sepakat, Bismillah kita lanjutkan. Dan marilah kita, kalau memang ada sebuah metode yang itu bisa kita ambil kembali dari Rasulullah SAW, kenapa tidak kita ambil walaupun seandainya tidak ada yang bisa membuktikan pun ya. Karena itu sudah jelas sebenarnya. Apalagi sudah banyak sekali yang mencoba melaksanakan dan ternyata testimoninya lebih bagus. Maka bismillah ya, memang perubahan perubahan itu tidak terjadi dengan menguatkan yang sudah lama ya, atau memodif yang sudah lama ya, yang konvensional, juga bukan dengan melawan yang sudah ada gitu ya. Tapi perubahan itu terjadi dengan membuat yang baru. Kalau yang baru ini mulai mengembang, maka yang lainnya juga akan mengikuti. Ini contoh dari siapa? Ingat ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ingin mengubah sistem pasar riba yang dipunyai Yahudi. Apakah Abdurrahman bin Auf masuk ke sana? Tidak. Kemudian memodif di sana, memperbaiki di sana? Bukan. Apakah beliau melawan pasar Yahudi itu? Tidak. Beliau bikin pasar baru. Ya. Pasar baru ini mulai mengembang, pasar Yahudi tutup. Nah, akhirnya sistem pasar ikut pasarnya yang dibuat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itulah perubahan. Rasulullah SAW ketika menaklukkan Mekah, beliau waktu itu ditawari untuk jadi pemimpin, dikasih harta, kan masuk, kan? Nggak mau beliau, ya, nggak mau. Bukan masuk yang sudah ada, memodifikasi. Nanti Rasulullah kan mungkin, oh saya masuk di situ, saya modif lah gitu kan ya, saya pemimpin gitu kan. Tidak beliau. Juga bukan melawan. Rasulullah tidak melawan. Tapi ternyata Rasulullah hijrah ke Madinah, bikin komunitas baru di Madinah, kemudian membesar, ternyata Mekah takluk tanpa diperangi. Ini antara lain kaidah-kaidah perubahan nabawi ya, yang istilahnya kita ambil contoh-contoh yang sudah ada. Maka dengan ini mungkin Ibnu Umar menjadi asing di balik papan ini, ya, asing, ya. Karena apa? Aneh itu. Tapi justru dengan ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan para pengurus, para ustadz-ustadzahnya. Yang aneh ini mudah-mudahan adalah sesuatu yang baru tapi lebih baik. Yang nanti setelah ini mengembang, semoga bisa merubah sistem pendidikan di negeri kita ini. Harapannya demikian. Demikian ya Ustadz, Ustadzah. Agak panjang sedikit memang, jadi mungkin bisa memberikan gambaran pencerahan ya. Jadi secara testimoni insya Allah tidak apa-apa, termasuk ini ya saya ulang lagi, anak saya 5 itu kejar paket semua dan non-akademi semua. Termasuk anak saya itu yang ini terakhir nomor 5 ini dari SD itu saya ajari baca tulis kelas 4. Terus ya, sampai sekarang itu ya nggak sekolah di rumah aja, nggak ada pelajaran umum itu sama sekali nggak ada. Dia juga ngaji, ngapalin Quran semaunya dia. Tapi kita lihat kesadaran dia sholat, ya nggak pernah disuruh. Ketika orang tuanya repot, dia dengan otomatis membantu, ya. Dan dia punya cita-cita. Nanti saya ingin kuliah di luar negeri, maka sekarang dia tuh belajar bahasa tanpa disuruh. Itu. Memang awal-awal kami sempat gelisah, ini gimana anak seperti ini nanti. Tapi alhamdulillah itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya bismillah. Jadi ya, memang kita kurikulum kita sampai gonta-ganti itu karena memang berpusar-pusar pada sesuatu yang tidak menembus kepada pendidikan hati. Itu masalahnya di situ. Nah, sementara Ibnu Umar sudah mulai mencoba menembus pendidikan hati yang itu tidak logis. Ya, itu. Makanya kalau kita masih mengandalkan logika ya jelas itu adalah sesuatu yang aneh. Demikian ya, walau bisawab.
Mudah-mudahan bisa dipahami.